Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tentakel-tentakel ini ditutupi dengan pola hijau tua, dipenuhi dengan cangkir hisap besar seukuran roda. Setelah tentakel ini muncul, Si Kun menginjak satu kaki ke tanah, dan tubuhnya melesat seperti anak panah, membawanya ke tentakel terdekat dalam sekejap sebelum dia mengayunkan lengannya ke udara. Seberkas cahaya kuning meluncur seperti pisau raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, mengiris salah satu tentakel besar dengan mudah. Air mancur besar darah hijau segera menyembur ke udara, dan darah hijau pangkat mulai turun dari langit. Si Kun tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan tubuhnya bergoyang saat dia bersiap untuk terbang menuju tentakel lain. Namun, gemuruh yang menggelegar tiba-tiba meletus dari bawah pulau, menyebabkan seluruh langit di area terdekat bergetar dengan suara keras. Si Kun goyah di udara saat ekspresinya sedikit berubah, dan tepat pada saat ini, tentakel binatang laut yang terputus tiba-tiba melecut dengan keras di udara. Pendarahan dari luka segera berhenti, dan semburan kabut hijau busuk keluar dari dalam. Si Kun jelas adalah seorang pejuang yang sangat berpengalaman, dan dia segera mundur setelah melihat ini, terbang kembali ke jarak lebih dari 300 kaki untuk menjauhkan diri dari kabut hijau ini. Namun, kabut hijau di udara tiba-tiba terwujud menjadi tentakel lengkap yang identik dengan yang baru saja dia potong. Ekspresi Si Kun menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengannya ke udara lagi untuk melepaskan seberkas cahaya kuning yang menghancurkan. Namun, pada kesempatan ini, semua suction cup pada tentakel yang baru terbentuk segera dikompresi sebelum mengembang untuk mengeluarkan semburan cahaya hitam. Garis cahaya kuning menghantam lampu hitam dengan dentang keras, diikuti dengan suara melengking tajam dari kisi-kisi logam. Garis kuning cahaya mampu mengiris bagian dari cahaya hitam, tapi akhirnya gagal menjadi ketiadaan sebelum bisa mencapai tentakel binatang laut itu. Pada saat ini, raungan yang meletus dari bawah pulau menjadi lebih keras, dan tentakel itu jatuh ke arah Si Kun dengan kekuatan pegunungan. Bahkan sebelum itu menimpanya, hembusan angin kencang tersapu, membuat Si Kun cukup sulit untuk berdiri diam di tempat. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia melepaskan raungan keras saat dia meluncurkan tinju ke udara. Han Li dan Liu Suyer sama-sama menyaksikan pertempuran dari atas, dan mereka menyadari bahwa dalam sekejap Si Kun melepaskan pukulan itu, tinjunya membengkak seperti balon menjadi 5-6 kali ukuran aslinya. Beberapa rune kuning muncul dari tinju raksasa sebelum meledak bersamaan, dan lingkaran cahaya kuning menyapu, membentuk riak cahaya seperti gelombang kejut. Setelah tentakel raksasa bersentuhan dengan cahaya kuning, kulitnya terpelintir dan bengkok seolah-olah telah digerakkan oleh semacam kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, tentakel mulai hancur saat jatuh dari atas sebagai potongan kulit dan daging, bersama dengan darah hijau yang memancar. Pukulan ini tampaknya lebih kuat daripada yang dilepaskan Si Kun untuk meratakan seluruh pulau kecil. Bahkan kelopak mata Han Li berkedut tanpa sadar saat melihat ini. Namun, binatang laut di bawah pulau itu jelas benar-benar marah oleh serangan ini, dan ia mengeluarkan raungan keras saat beberapa tentakelnya yang tersisa melayang di udara secara bersamaan, membentuk bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menabrak langsung ke arah Si Kun. Tentakel ini sangat besar sehingga menyapu badai yang meliputi seluruh pulau. Bayangan hitam dan angin kencang saling terkait, benar-benar membanjiri Si Kun. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa, rekan Taois Si seharusnya cukup untuk merawat binatang laut ini sendiri, desah Liu Suyer saat dia melihat dari atas. Memang, saudara Si memiliki tubuh yang sangat kuat, jadi binatang laut ini pasti akan terbunuh pada akhirnya. Namun, benda ini tampaknya memiliki kemampuan tubuh abadi, jadi sebaiknya kita memasuki lautan dan membunuh tubuh utamanya terlebih dahulu. Lagi pula,
Tidak baik membiarkan pertempuran ini terlalu lama, jawab Han Li setelah jeda singkat. Itu benar. Kebetulan aku menggunakan seni kultivasi atribut air, jadi aku akan mengurus ini, jawab Liu Suier dengan anggukan. Han Li agak terkejut mendengar ini, tetapi dia hanya tersenyum, dan setuju, kalau begitu, aku akan menyerahkan segalanya padamu, Peri Liu. Liu Suier membuat segel tangan, dan cahaya biru melintas dari tubuhnya saat dia melesat langsung ke bawah sebagai seberkas cahaya biru, menghilang ke laut hanya setelah beberapa kilatan. Hampir pada saat yang sama, serangkaian ledakan terdengar dari pulau kecil, yang seluruhnya diselimuti oleh angin kencang dan bayangan hitam. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah pulau untuk menemukan bola-bola cahaya kuning yang menusuk secara paksa menerobos angin kencang. Pada saat yang sama, aura yang sangat panas meletus ke langit, bahkan menyebabkan dua penghalang pembatas di atas sedikit bergetar. Di tengah ledakan yang menggema ini, tawa Parau Sikun masih terdengar jelas, dan dia sepertinya baru saja melakukan pemanasan. Apakah dia mengamuk? Aku hanya pernah mendengar makhluk seperti itu di masa lalu, tapi sepertinya aku menyaksikan seseorang beraksi sekarang, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan senyum masam di wajahnya sambil menyapu lengan baju melalui udara. Semburan cahaya biru menyapu, menghilang ke penghalang cahaya putih dalam sekejap, dan penghalang-penghalang jatuh sepenuhnya lagi. Dengan demikian, Sikun melanjutkan amukannya di pulau kecil, terus-menerus menghancurkan tentakel di sekitarnya, sementara tentakel binatang laut dengan cepat beregenerasi di tengah semburan kabut hijau. Dengan demikian, mereka berdua menemui jalan buntu. Namun, beberapa saat kemudian, raungan mengerikan yang meletus dari bawah pulau tiba-tiba berubah menjadi kesedihan, dan air laut di bawah mulai bergolak hebat. Gelombang besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki tersapu sebelum meluncur menuju pulau kecil dengan kekuatan yang menghancurkan. Jika gelombang yang sangat kuat itu benar-benar menghantam pulau itu, ada kemungkinan besar pulau itu akan tenggelam. Ekspresi Han Li sedikit gelap saat dia melihat dari atas, dan dia segera mengulurkan telapak lengan bajunya yang putih bersih, lalu membuka jari-jarinya sebelum membuat gerakan meraih. 5 semburan api glasial 5 warna segera meletus dari ujung jarinya, menyuntikkan dirinya ke penghalang cahaya putih yang mengelilingi pulau dalam sekejap. Penghalang cahaya 5 warna api glasial, dan pada saat ini, gelombang raksasa jatuh ke atasnya. Penghalang cahaya 5 warna tampak sangat tipis dan rapuh, tetapi ketika cahaya 5 warna menyapu permukaannya, semua air laut langsung membeku menjadi es glasial. Dengan demikian, adegan aneh pun terjadi. Kubah besar es biru muncul di atas pulau, menahan semua gelombang air laut yang mendekat sementara pulau kecil itu sendiri tetap utuh. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang saat melihat ini sebelum menarik tangannya. Ombak raksasa hanya menabrak dinding es beberapa kali sebelum mereda, dan seluruh permukaan lautan tiba-tiba menjadi sangat tenang. Saat ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li, ledakan keras terdengar saat sosok humanoid terbang dari pulau, lalu muncul di udara. Apa yang terjadi? Mengapa binatang laut itu tidak menyerang lagi? Mungkinkah rekan Taois Liu membantuku? Sosok humanoid itu adalah Sikun, dan dia menatap Han Li dengan sedikit kebingungan di matanya. Han Li tersenyum setelah mendengar ini, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di permukaan laut di samping pulau. Air laut di dekatnya berputar di sekitar pusaran saat tubuh pegunungan binatang hitam naik ke permukaan, menampakkan dirinya sebagai gurita hitam raksasa. Namun, gurita ini tidak hanya besar, tetapi juga memiliki wajah laki-laki manusia yang tampak ganas. Bahkan ada 2 lengan tebal yang menempel di tubuhnya di samping tentakel raksasa, dan lengan itu adalah tangan yang memegang senjata seperti tombak berwarna merah. Semburan cahaya biru keluar dari air dari samping bangkai binatang laut raksasa, lalu tiba-tiba muncul di udara di samping Han Li.
Cahaya biru memudar, dan sosok cantik Liu Suier terungkap. Jadi itu benar-benar kamu, peri Liu. Tes, kamu pasti punya beberapa trik untuk bisa merawat binatang raksasa ini dengan sangat cepat, kata Si Kun dengan sedikit terkejut. Itu tidak banyak. Jika bukan karena kamu telah menarik sebagian besar perhatian binatang itu, aku tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Harus kukatakan, kemampuanmu cukup mengesankan, rekan Daois Han, Anda bahkan berhasil membekukan air laut dalam jumlah besar, Liu Sui. Hehe, kalian berdua tidak perlu begitu rendah hati. Melihat binatang itu telah dibunuh, mari cabut larangan ini dan menetap di pulau itu, Han Li terkekeh. Si Kun segera mulai turun ke pulau itu. Sementara itu, Han Li dan Liu Suier sama-sama membuat segel tangan untuk mencabut larangan mereka. Kakak Han, kita tidak bisa meninggalkan kubah es ini di sini, ini terlalu menarik perhatian, kata Liu Suier sambil menunjuk ke bawah. Han Li sepertinya sudah mempertimbangkan masalah ini, dan dia dengan cepat menjawab, tentu saja, aku akan segera mencairkannya. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Pergilah, Han Li menginstruksikan sambil menyapu lengan baju ke arah Fire Raven. Fire Raven melebarkan sayapnya sebelum terjun lebih dulu ke dalam kubah es di tengah teriakan. Kubah es glasial yang sekeras batu mulai mencair sebagian besar dari tempat Raven api menghilang ke dalamnya, kembali ke air laut yang bergolak sebelum hujan turun dari atas. Hanya dalam beberapa menit, seluruh kubah es telah lenyap. Baru pada saat itulah Han Li mengangkat tangan, dan Fire Raven perak segera muncul kembali sebelum menghilang ke balik lengan bajunya. Kamu memiliki kemampuan atribut api dan es. Itu sangat langka, rekan Taois Han, kata Liu Suier dengan sedikit terkejut di matanya. Ini hanya beberapa trik kecil yang tidak terlalu penting, jawab Han Li dengan senyum sederhana sebelum perlahan turun ke pulau. Alis Liu Suier sedikit berkerut, dan dia terpaksa menelan pertanyaan yang akan dia tanyakan saat dia juga turun sebagai seberkas cahaya biru. Pada saat ini, Si Kun sudah menunggu sebentar di tengah pulau. Dia juga menyaksikan Han Li melepaskan Fire Raven untuk melelehkan kubah es itu, tetapi ekspresinya tetap cukup tenang. Hati Han Li sedikit tergerak saat melihat ini. Kita tidak punya banyak waktu, jadi mari kita mulai berlatih teknik kombinasi rahasia segera, saran Si Kun setelah Han Li dan Liu Suier turun di dekatnya. Tentu saja, namun, teknik rahasia ini harus memiliki penghasut utama sementara dua lainnya memainkan peran pendukung, dan yang terbaik bagi pemimpin adalah yang memiliki cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi yang paling kuat. Kita bertiga harus melepaskan keilahian kita masing-masing Essence Fuse Light untuk memutuskan siapa yang harus menjadi pemimpin, jawab Liu Suier dengan anggukan. Saya tidak punya masalah dengan itu. Saya pernah mendengar bahwa peri Liu memiliki tubuh terpadu esensi alami, sementara saya memiliki tubuh terpadu esensi yang diperoleh. Saya bertanya-tanya mana yang lebih kuat. Mata Si Kun menyala dengan sedikit kegembiraan saat dia berbicara. Saya pikir kita berdua akan memiliki kekuatan dan kelemahan kita. Karena saya memiliki tubuh yang menyatu dengan esensi alami, saya memiliki kendali besar atas cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi saya, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuh saya, tetapi mengolahnya sangat sulit bagi saya. Sebaliknya, dengan Essence Fuse Body yang diperoleh, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan mudah menggunakan bantuan eksternal, Liu Suier menganalisis. Tetapi mereka yang memiliki tubuh terpadu esensi alami memiliki kesempatan untuk mengembangkan cahaya terpadu esensi ilahi mereka, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang seperti saya. Selain itu, saya harus menanggung banyak penderitaan untuk mendapatkan tubuh ini. Rekan Daois Han, saya pernah mendengar bahwa Anda berbeda dari kami berdua karena Anda hanya dapat melepaskan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi melalui penggunaan harta karun yang menyatu dengan esensi, apakah itu benar?
Si Kun terkekeh saat dia berbalik ke arah Han Li. Itu memang benar. Divine Essence Fuse Light milikku pasti tidak bisa bersaing dengan kalian berdua, jadi aku tidak akan berpartisipasi dalam kontes ini, jawab Han Li dengan senyum. Si Kun menatap Han Li sejenak setelah mendengar ini, tetapi tidak mendesaknya lebih jauh saat dia berkata, kalau begitu, kami tidak akan memaksakan masalah ini, Saudara Han. Mengapa Anda tidak mengadakan pertandingan sparring bersamaku, Peri Liu? Liu Suyer mengangguk sebelum perlahan naik ke udara sampai dia melayang lebih dari 200 kaki di atas tanah. Dia juga tampaknya sangat tertarik dengan esens Void Body yang diperoleh Si Kun. Si Kun melepaskan teriakan rendah, dan cahaya kuning melintas di sekujur tubuhnya saat dia naik ke ketinggian yang sama dengan Liu Suyer sebelum menghadapinya di udara. Sementara itu, Han Li terbang kembali ke jarak lebih dari 1000 kaki, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya sebelum melihat ke atas tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki minat dalam memimpin teknik kombinasi rahasia, tetapi dia agak tertarik untuk melihat seberapa kuat cahaya yang menyatukan esensi ilahi dari kedua makhluk ini. Pada saat ini, Si Kun mengeluarkan teriakan nyaring saat kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi hitam, mengubahnya menjadi apa yang tampak seperti golem batu hitam. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan cahaya abu-abu langsung menggantikan cahaya kuning di sekujur tubuhnya. Ini adalah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Awas, Peri Liu. Si Kun memperingatkan sebelum mengangkat tangan dan merentangkan jari-jarinya sebelum membuat gerakan meraih. Pilar cahaya abu-abu segera melesat keluar dari telapak tangannya, tapi begitu meninggalkan tubuhnya, itu berubah menjadi ribuan benang cahaya abu-abu yang memenuhi seluruh langit. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia melihat dari bawah. Liu Suyer membuat segel tangan saat melihat ini, dan cahaya abu-abu juga meletus dari tubuhnya, membentuk roda cahaya besar dengan radius 40 kaki di belakangnya, dan roda itu perlahan berputar di belakang dia. Bagian tengah roda menyala, dan semburan cahaya abu-abu menyapu, mengarah langsung ke arah benang cahaya yang mendekat. Keduanya bentrok, menghasilkan ledakan keras. Keduanya menggunakan jenis kekuatan yang sama, jadi tidak ada keunggulan Divine Essence Fuse Light dibandingkan jenis kekuatan lain yang bisa berperan di sini. Dengan demikian, pertempuran ini hanya dapat diputuskan murni oleh kekuatan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi masing-masing. Berakhirnya ledakan, semua cahaya abu-abu telah lenyap, dan tampaknya bentrokan pertama mereka berakhir seri. Luar biasa. Sekarang lihat apakah kamu bisa menangani ini. Si Kun terkekeh saat dia tiba-tiba membanting tangannya di depan dadanya. Tubuh berbatu hitamnya bergetar saat semburan cahaya abu-abu yang menusuk muncul, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari abu-abu gemerlap yang terlalu terang. Ekspresi serius muncul di wajah Liu Suyer untuk pertama kalinya, dan dia segera membuat serangkaian segel tangan cepat sambil melantunkan sesuatu pada saat bersamaan. Roda cahaya abu-abu di belakangnya kabur sebelum berputar dengan kecepatan tinggi, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya dalam hiruk-pikuk, hancur sebelum menyatu lagi. Sebuah rune besar telah terbentuk di tengah roda cahaya. Pergi. Si Kun melepaskan teriakan rendah saat dia mengayunkan kedua tangannya ke udara, dan mereka berubah menjadi proyeksi yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur di udara. Setiap proyeksi kepalan kemudian berubah menjadi bola cahaya abu-abu seukuran kepala, dan ratusan dari mereka bergegas menuju Liu Suyer dalam gemuruh. Menghadapi serangan yang begitu mencengangkan, Liu Suyer hanya mendengus dingin sebelum menunjuk satu jari ke depan. Semburan dengungan segera terdengar dari roda cahaya abu-abu di belakangnya, dan putarannya tiba-tiba terhenti saat rune besar itu melesat keluar. Setelah rune melesat ke udara, ukurannya membengkak secara drastis, mencapai beberapa ratus kaki hanya dalam beberapa kedipan. Itu berlanjut menuju bola cahaya abu-abu, menutupi hampir seluruh langit.
Setelah menabrak rune besar, semua bola cahaya menghilang dalam sekejap. Sikun memiliki cahaya abu-abu yang berkedip dari tangannya, dan dia akan melepaskan gelombang serangan kedua, tetapi ekspresinya segera goyah saat melihat ini. Setelah beberapa saat, dia menurunkan tangannya saat senyum masam muncul di wajahnya. Itu cukup bagiku. Seperti yang diharapkan dari tubuh yang menyatu dengan esensi alami dengan tubuhku yang diperoleh tidak bisa dibandingkan. Tidak mungkin aku bisa mengalahkan serangan itu. Sikun tidak berusaha untuk memperpanjang pertandingan sparring ini, segera menyerah setelah memutuskan bahwa tidak ada peluang untuk menang, lalu turun kembali ke tanah. Tidak perlu begitu tertekan, rekan Daoishi. Aku baru saja memahami kemampuan itu, dan aku tidak akan melepaskannya jika bukan karena kamu telah melemparkan serangan yang menghancurkan kepadaku. Pada kenyataannya, kekuatan Divine Essence Fuse Light milikmu cukup sebanding dengan milikku. Liu Suier terkekeh sebelum menunjuk satu jari ke rune raksasa itu. Rune itu segera hancur di tengah kilatan cahaya abu-abu, lalu hancur menjadi bintik-bintik cahaya abu-abu yang melonjak kembali ke roda. Mengikuti gelombang lembut lengannya, roda cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, dan dia juga perlahan turun dari atas. Hehe, tidak perlu mencoba dan menyanjung saya, rekan Taois Liu, saya sangat menyadari sejauh mana kemampuan saya. Saya memberikan semua yang saya bisa saat itu, tetapi Anda mungkin hanya menggunakan 70% dari kekuatan cahaya Divine Essence Fuse. Saya tidak tahu tentang rekan Taois Han, tapi tidak mungkin saya bisa menandingi Anda dalam aspek ini, jawab Sikun. Bahkan Brotersi bukan tandingan Peri Liu, jadi tidak mungkin aku bisa membandingkan cahaya Divine Essence Fuse milikku hanya berasal dari harta karun, kata Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Liu Suier dan Sikun secara alami tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Han Li, tetapi melihat cahaya ilahi Essence Fuse miliknya benar-benar berasal dari harta karun, kemungkinan besar hal itu memang akan lebih rendah dalam kekuatan dibandingkan dengan milik mereka. Dengan demikian, mereka berdua saling berbasa-basi lagi, dan tidak memaksa Han Li untuk menunjukkan kekuatannya. Tanpa sepengetahuan mereka, harta yang dimaksud Han Li adalah seluruh gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Jika mereka tahu itu, tidak mungkin berpikir seperti ini. Jadi, setelah pertandingan tanding itu, Liu Suier ditugaskan sebagai pemimpin teknik rahasia kombinasi, sementara Han Li dan Sikun memainkan peran pendukung. Mereka bertiga segera membuat formasi ilusi raksasa di area terdekat untuk menyamarkan seluruh pulau telah diratakan dengan tanah, lalu mulai berlatih teknik rahasia. 12 hari berlalu dalam sekejap. Selama ini, tidak ada makhluk lain atau hewan laut yang melewati pulau itu, jadi tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah 4 hari lagi, formasi ilusi di pulau itu tiba-tiba menghilang, dan 3 sosok humanoid terangkat ke udara. Liu Suier memasang ekspresi gembira, sementara Han Li tetap tenang, dan Sikun tampak seperti tidak peduli. Tampaknya kultivasi mereka di pulau itu berjalan sangat lancar. Saya tidak berpikir bahwa kultivasi teknik rahasia kombinasi kami akan berjalan begitu lancar, kami berhasil menguasainya hanya dalam waktu setengah bulan. Hehe. Itu terutama karena penguasaanmu atas cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi jauh melebihi milik kami. Rekan Daois Han dan aku sama-sama mendapat manfaat besar dari berkultivasi denganmu, Sikun tertawa. Memang, saya tidak berpikir bahwa ada begitu banyak bentuk yang dapat diadopsi oleh cahaya Essence Fuse ilahi, saya benar-benar harus berterima kasih atas instruksi Anda, Han Li menimpali sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, rekan Daois, aku hanya bisa menguasai hal-hal ini karena aku memiliki tubuh yang menyatu dengan esensi alami. Jika kalian berdua berada di posisiku, aku yakin penguasaanmu tentang cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi hanya akan lebih unggul. Cukup basa-basi, ayo pergi dan temukan reruntuhan terlarang itu secepat mungkin.
Tidak ada cara untuk memastikan di mana kita berada sekarang di tengah lautan, jadi kita harus mencari daratan terlebih dahulu sebelum memutuskan kemana harus pergi selanjutnya, saran Si Kun. Han Li dan Liu Suyer secara alami tidak keberatan dengan ini. Jadi, mereka bertiga memilih arah tertentu sebelum terbang ke arah itu.